Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Hifni Nasif selaku dosen mata kuliah Tafsir dan Hadis Ekonomi yang saya hormati, dan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi kelas D2 Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perlindungan Harta Terhadap Anak Yatim. Saya, Reza Fitriana Rizkia, sebagai moderator dan pemateri pertama, dan yang kedua, Saudari Saniatul Zuriyah sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga ada Saudari Murdifatul Farhatin sebagai pemateri ketiga. Baik, materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian anak yatim. Yatim atau al-yatim atau sering diungkapkan sebagai anak yatim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak beribu atau tidak berayah lagi karena ditinggal mati. Adapun anak yatim adalah anak-anak yang sudah tidak beribu atau berayah lagi karena ditinggal wafat oleh salah satu orang tuanya atau dari keduanya. Dalam konteks bahasa Arab dalam kajian hukum Islam, al-yatim secara literal atau etimologis berasal dari kata al-yutum yang memiliki arti sendirian atau terlupakan. Bagi manusia, al-yatim adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya sebelum berusia akil balik. Adapun bagi binatang, al-yatim adalah seekor binatang yang kehilangan ibunya atau induknya. Sedangkan secara terminologi dijelaskan beberapa pendapat para ahli, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menurut Mahmud Yunus, mengartikan istilah yatim sebagai anak yang kematian bapak sebelum dia balik. Yang kedua, menurut Mahmud Shaltut, anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya. Yang ketiga, menurut Junaidi dan Syarif, mendefinisikan anak yatim sebagai seorang anak yang masih kecil, lemah, dan belum mampu berdiri sendiri yang ditinggalkan oleh orang tua yang menanggung biaya penghidupannya. Yang keempat, ada pendapat dari Raghib al-Isfahami menjelaskan bahwa istilah yatim bagi manusia digunakan untuk orang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan belum dewasa. Sedangkan bagi binatang yang disebut yatim adalah binatang yang ditinggal mati oleh ibunya. Namun, kata yatim itu juga digunakan untuk setiap orang yang hidup sendiri tanpa kawan. Misalnya, terlihat dalam ungkapan durrah yatimah. Kata durrah atau yang berarti intan disebut yatim karena ia menyendiri dari sifat dan segi nilainya. Yang kedua, keutamaan melindungi harta anak yatim. Islam menyebutkan beberapa manfaat atau keutamaan dalam melindungi harta anak yatim yang akan membentuk wujud individu juga masyarakat serta kaum muslimin bersedia untuk mengasuh dan memelihara anak yatim. Di antara manfaat tersebut adalah yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengasuh anak yatim dan berbuat baik kepadanya. Yang kedua, menghantarkan orang yang melaksanakannya untuk mendampingi Rasulullah di surga dan dicukuplah itu sebagai sebuah kemuliaan atau kebanggaan. Yang ketiga, menunjukkan adanya tabiat yang lurus dan fitrah yang suci di surga, dan cukuplah itu sebagai sebuah kemuliaan dan kebanggaan. Yang keempat, membuat hati menjadi lembut dan menghilangkan kekerasan hati tersebut. Yang kelima, akan membawa kebaikan yang banyak dan anugerah yang sangat besar bagi yang melaksanakannya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60 yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Penjelasan dari ayat tersebut yakni tidak ada balasan bagi orang yang telah beribadah dengan baik kepada penciptanya dan membawa manfaat bagi hamba-hambanya yang lain, kecuali penciptanya akan membalasnya dengan pahala yang banyak, kemenangan yang besar, dan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat yang keenam adalah
memiliki andil dalam membangun masyarakat yang bebas dari kedengkian dan kebencian serta didominasi oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal menyayangi, mencintai, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu tubuh itu sakit, maka seluruh tubuhnya ikut tidak bisa tidur dan merasakan demam." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh adalah memuliakan orang yang memiliki kesamaan dengan Rasulullah, yaitu pada statusnya sebagai anak yatim, dan itu juga merupakan pertanda akan kecintaannya kepada beliau. Yang ke-8, membersihkan harta seorang muslim dan mensucikannya, serta menjadikan harta itu sebagai sebaik-baik teman bagi si muslim itu. Yang ke-9, merupakan salah satu akhlak terpuji yang diakui dan dipuji dalam Islam. Yang ke-10, yaitu mendapat keberkahan yang besar serta rezekinya akan bertambah. Yang ke-11, rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim akan menjadi sebaik-baik rumah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang terakhir adalah jika kita sebagai manusia melindungi anak yatim, akan memiliki keturunan pengasuh anak yatim itu setelah ia meninggal kelak, dan orang lain juga berbuat baik kepada anak-anaknya yang akan menjadi yatim setelah kematiannya. Itu materi pertama yang dapat saya sampaikan. Materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Saniatul Zuriyah. B. Pendekatan dakwah anak yatim dalam perspektif Al-Quran. Pendekatan dakwah yang dapat dilakukan terhadap anak yatim dalam perspektif Al-Quran yakni melalui pendekatan pemberdayaan. Sebab jika dicermati realitas sosial anak yatim pada masa lalu yang berhasil diungkap dalam Al-Quran, pada umumnya menggambarkan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan dirampas harta warisannya. Kemiskinan dan ketidakberdayaan tersebut sampai sekarang tetap dirasakan oleh anak yatim, seperti ketidakberdayaan aspek ekonomi, spiritual, dan intelektualnya. Bentuk-bentuk pendekatan dakwah yang dapat diterapkan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al-Quran yaitu: yang pertama, mengembangkan harta anak yatim kepada hal yang bermanfaat, menjadikan harta anak yatim berkembang dan bertambah banyak. Jumlahnya dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dan menjadikan harta anak yatim tersebut sebagai modal usaha dan memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk memberdayakan hidup anak yatim. Hal ini tersirat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 dan Quran Surah Al-Isra ayat 34. Namun tidak boleh menggunakannya untuk keuntungan pribadi sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 2 dan ayat 10. Yang kedua yaitu menyantuni anak yatim. Nah, menyantuni anak yatim ini bukan berarti hanya memberikan sesuatu untuk ia makan, akan tetapi memberikan sesuatu yang bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh anak yatim seperti kasih sayang, pendidikan, dan lain sebagainya. Sebab makanan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat materi dan sangat penting untuk dipenuhi. Begitu juga kasih sayang dan pendidikan juga sangat dibutuhkan oleh anak yatim agar mereka berdaya secara utuh demi tercapainya hidup sejahtera dunia maupun akhirat. Hal ini dipahami berdasarkan Quran Surah Al-Insan ayat 8 dan Quran Surah Al-Balad ayat 14-15. Yang ketiga yaitu melindungi anak yatim dan hartanya. Memberikan perlindungan diantaranya adalah dengan cara menjadikan anak yatim mencapai kesuksesan, istiqomah, memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang sempurna yang termaktub dalam Quran Surah Al-Duha ayat 6, serta memelihara harta anak yatim atau memelihara harta mereka yang termaktub dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 82, atau tidak boleh bersikap sewenang-wenangnya kepada mereka
dalam kegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Duha ayat 9 dan Quran Surah Al-Ma'un ayat 2. Yang keempat yaitu menyayangi anak yatim seperti saudara sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam agar memperlakukan anak yatim layaknya saudara sendiri, seperti bergaul, berkata, dan bersikap yang dapat mencerminkan suatu hubungan kekeluargaan dan persaudaraan muslim dalam proses dakwah melalui pendekatan pemberdayaan. Hal ini dipahami berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memberdayakan anak yatim secara maksimal. Agar terwujudnya anak yatim yang berdaya secara maksimal, maka evaluasi terhadap beberapa kegiatan pemberdayaan mesti diperhatikan oleh agen pemberdayaan seperti dai, pengasuh, pembina, dan wali anak yatim tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan saya akan menjelaskan dalil tentang perlindungan harta anak yatim. Al-Quran memberikan perhatian terhadap anak yatim. Bagi para wali, diharamkan memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang ma'ruf. Wali yang zalim atas harta anak yatim tersebut bisa diartikan menguasai, mengambil, memakan harta anak yatim secara berlebihan. Kemudian, wali membelanjakan harta tersebut bukan untuk kepentingan sang anak serta tidak memberikan harta ketika anak telah mencapai usia yang dewasa. Yang pertama terdapat di surat An-Nisa ayat 10 yang dijelaskan bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara berlebihan masuk dalam kategori wali yang zalim. Di surat An-Nisa ayat 10 ini memiliki arti sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Yang dimaksud api yang menyala tersebut di sini ini adalah neraka. Tafsiran dari ayat ini memperingatkan bahaya berlaku aniaya khususnya kepada anak yatim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim tersebut secara zalim tanpa alasan yang dibenarkan menurut agama dan menggunakannya untuk kepentingan diri mereka sendiri secara berlebihan. Maka dengan perbuatan tersebut sebenarnya mereka itu telah memakan makanan yang haram dan kotor. Ibarat mereka itu kayak menelan api yang terdapat di dalam perutnya dan tindakan mereka itu akan mengantarkan mereka masuk ke dalam api yang menyala-menyala. Seperti yang saya katakan tadi, api yang menyala-menyala itu yang dimaksud adalah neraka. Tempat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tercela. Sekali lagi saya peringatkan, ini diberikan kepada orang yang tidak berlaku adil dan berbuat zalim terhadap anak yatim yang ada di dalam misalnya kayak panti asuhan yang mereka asuh. Siapa yang ikut memakan harta anak yatim tersebut secara zalim, yakni tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, mereka seakan-akan memenuhi perut mereka dengan api. Yang kedua terdapat di surat Al-An'am ayat 152 yang memiliki arti, janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaannya. Bahkan pengembangan harta tersebut, hendaklah pemeliharaan tersebut berlanjut hingga anak yatim tersebut mencapai kedewasaannya yang mampu mengelola harta mereka secara mandiri. Berdasarkan tafsiran ayat tersebut, pemeliharaan tersebut berlanjut hingga anak yatim mencapai kedewasaannya dan mampu mengelola harta mereka sendiri. Maka perlu dianalisa bahwa definisi anak yatim dalam ayat ini adalah anak yang belum dewasa dan belum cukup umur dan dia tuh belum bisa mengelola harta mereka sendiri secara mandiri juga. Artinya mereka belum mencapai kematangan dalam berpikirnya, dalam berbuat, dalam untuk kesejahteraan hidupnya.
Untuk selanjutnya terkait dengan realitas sosial anak yatim tersebut tidak ditemukan dalam ayat ini ya. Sebab apa? Sebab keseluruhan ayat ini menjelaskan bahwa seorang muslim dalam artian wali ini sama pengasuh atau pengasuhnya yang pokoknya yang entah mengadopsi anak yatim tersebut, entah yang mengasuh di dalam panti asuhan, mesti memelihara harta anak yatim dan tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Untuk memelihara harta tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan menginvestasikan dan mengembangkan harta tersebut sebagai modal usaha dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan mereka. Yang ketiga ada dalam surat Al-Isra ayat 34. Ayat ini menegaskan janganlah kamu mendekati harta anak yatim tersebut kecuali dengan cara yang baik, yakni dengan cara mengembangkan dan menginvestasikan seperti yang di ayat sebelumnya tadi, yang surat Al-An'am ayat 152. Harta tersebut pokoknya tuh harus dijaga benar-benar nanti sampai anak yatim tersebut dewasa. Jika mereka telah dewasa dan mampu dan bisa berpikir dan bisa mengelola hartanya, maka serahkanlah harta mereka. Tafsiran tentang ayat ini, surat Al-Isra ayat 34 ini, janganlah kamu mendekati harta anak yatim tersebut kecuali dengan cara yang baik, yakni dengan cara mengembangkan dan menginvestasikan harta tersebut. Lakukanlah ini sampai dia dewasa. Maka yang dapat dicermati bahwa definisi anak yatim ini seperti di dalam surat Al-An'am ayat 152 tadi. Ya, ayat ini hanya menjelaskan bahwa seorang wali anak yatim tersebut meski memelihara dirinya untuk mendekati atau berniat dengan sengaja untuk menggunakan harta tersebut demi kepentingan pribadi, itu dinamakan zalim. Sekian dari saya.